Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oliva Marianana dengan NPM 31220055. Dan saya Emilia Samalelo dengan NPM 31220071. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi tentang teori pemerolehan bahasa anak. Nah, di sini teori yang akan kami bahas di sini yaitu tentang teori behaviorisme. Nah, untuk slide pertama yang akan kami bahas di sini yaitu pada teori behaviorisme. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Teori behaviorisme dalam pemerolehan bahasa pertama anak menjelaskan bahwa bahasa dipelajari melalui imitasi atau tiruan dan penguatan atau reward dari lingkungan, seperti anak yang mengucapkan mama dan mendapat senyuman atau penguatan positif, sehingga perilaku verbal tersebut menjadi kebiasaan bukan karena aturan mental bawaan, melainkan melalui stimulus respon yang diamati. Contoh, saat anak meniru orang tuanya mengucapkan kata susu dan dipuji, anak akan cenderung mengulanginya, membentuk perilaku bahasa yang diinginkan. Teori behaviorisme dalam perkembangan bahasa anak. Dalam perkembangan bahasa anak menurut para ahli, yang pertama menurut Chair, menjelaskan bahwa kaum behaviorisme meragukan istilah bahasa karena dianggap menyeratkan kepemilikan atau penggunaan, sedangkan seharusnya dianggap sebagai suatu tindakan atau perilaku manusia. Bagi mereka, bahasa adalah salah satu bentuk perilaku antara berbagai perilaku manusia lainnya. Kaum behaviorisme meyakini bahwa kemampuan anak untuk berbicara dan memahami bahasa perkembangan melalui rangsangan dari lingkungan, di mana anak sering dianggap sebagai penerima yang menerima informasi secara pasif tanpa peran aktif dalam perubahan perilaku verbal. Konsep behaviorisme dalam pemerolehan bahasa pertama anak. Yang pertama, stimulus respon. Bahasa dipandang sebagai perilaku verbal. Anak menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Misalnya, mendengar orang tua berkata makan dan merespon makan. Yang kedua, penguatan. Respon yang benar akan diperkuat dengan hadiah seperti pujian, senyuman, dan mendorong untuk mengulanginya. Respon yang salah akan diabaikan atau dikoreksi. Yang ketiga, imitasi atau tiruan. Anak meniru ucapan dan intonasi orang dewasa sebagai dasar pembelajaran seperti meniru bunyi-bunyian. Yang berikut di sini yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Bahasa dan berbicara adalah unsur yang saling berkaitan dalam proses komunikasi dan tidak dapat dipisahkan. Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, antara lain yang pertama di sini yaitu perkembangan otak dan kecerdasan. Nah, faktor yang kedua di sini yaitu jenis kelamin. Faktor yang ketiga di sini yaitu kondisi fisik. Yang keempat yaitu lingkungan keluarga. Yang kelima di sini yaitu kondisi ekonomi. Yang keenam setting sosial atau lingkungan budaya, dan yang terakhir di sini yaitu dua bahasa. Nah, yang berikut di sini yaitu pada tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Menurut Mulyani, pada tahun 2009, anak mengalami 4 tahap perkembangan berbeda dari masa kecil hingga masa dewasa. Nah, yang pertama di sini yaitu fase sensori motor, yaitu pada anak berusia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada fase ini anak mengalami perkembangan yang sangat cepat. Mereka aktivitas pertumbuhan kemampuan intelektual anak sebagian besar berkaitan dengan pengalaman pertumbuhan intelektual anak melalui indera secara langsung. Fase kedua di sini yaitu fase praoperasional, yaitu pada anak yang berusia 2 sampai 7 tahun.
Nah, pada fase ini anak mengalami perkembangan yang sangat cepat. Mereka semakin memahami penggunaan simbol-simbol bahasa untuk mempresentasikan objek-objek. Fase yang ketiga di sini yaitu fase operasional konkret. Nah, fase ini berada pada anak yang berusia 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan terorganisir untuk menyelesaikan kendala. Fase terakhir di sini yaitu pada fase operasional formal. Nah, pada fase operasional formal ini berada pada anak yang berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, pada fase ini anak mulai mencapai tahap pertumbuhan yang ditandai oleh pola pikir yang mirip dengan orang dewasa. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Selamat sore untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.